Halo semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang validasi dan pemunculan alert pada web kalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menggunakan CSS, memunculkan gambar dan mengubah font dalam web kalian. Serta kita akan memakai kata redirect nanti untuk mencontohkan bagaimana perbedaan redirect dan return view biasanya. Nah, di sini saya akan membacakan materi di redirect-nya dulu. Nah, redirect itu apa sih? Redirect itu digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan seperti setelah login, setelah penyimpanan data, atau ketika terjadi permasalahan. Kesimpulan kita perpendek aja secara singkatnya saja, redirect itu sama saja seperti return view, return apapun itu. Nah, tetapi pada redirect ini dia melakukannya secara instan. Ketika kalian membuat suatu tombol di PHP, kalian bisa menggunakan redirect ini di PHP. Nah, di dalam di dalam harfnya itu kalian dapat menggunakan redirect. Misalnya redirect ke view ini ke view home misalnya. Nah, ketika kalian mengklik tombol itu, kalian akan langsung diarahkan ke home gitu. Ataupun kalian setelah login. Setelah login di controllernya, kalian bisa membuat return redirect ke view yang kalian inginkan ataupun ke root kalian inginkan. Nah, dia langsung bisa ke halaman yang kalian inginkan. Bisa juga dengan mengirimkan data. Nah, contohnya pada di sini kalian bisa mengirimkan data menggunakan redirect dengan kata kunci with gitu. Ini bisa menggunakan router, bisa menggunakan router juga ya sini. Nah, dan menggunakan code back gitu. Nah, di code back ini misalnya kalian sudah memasuki suatu web. Nah, ketika back ini jalan, kalian akan dimundurkan gitu ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengenalan resource. Resource ini tuh berguna nantinya untuk kalian meletakkan CSS, Java, ataupun images yang telah kalian persiapkan untuk web kalian. Nah, di sini dikatakan kalau file itu tuh berada di public. Mari kita lihat saja. Kita buka Visual Studio Code yang telah kita buat sebelumnya. Paragonnya di depan. Nah, seperti di sini saya close semua dulu. Nah, seperti di sini kalian bisa dapat menyimpan file CSS kalian, Java kalian ataupun images kalian di file public. Nah, di file public ini sebelumnya tidak ada file asset. Ini file asset ini saya buat tadi, jadi kita hapus saja. Nah, di public ini kalian bisa menyimpan CSS tadi kan dengan folder baru disarankannya karena dengan membuat folder baru tampilan file pada coding kalian tuh lebih rapi gitu, lebih tersusun. Kalau kalian letakkan di sini juga bisa, kalian letakin di luar saja, tetapi nanti akan sangat susah mencari codingan yang kayak kalian inginkan gitu. Misalkan kalian ingin mencari CSS nanti karena banyaknya file di dalam public ini nanti tidak terlihat. Karena itu kita akan membuat file baru dalam public ini. Kalian bisa saja menamainya apapun, tapi nama yang universe-nya yang digunakan kebanyakan orang yaitu aset. Nah, di aset ini kalian dapat membuat folder-folder lainnya seperti folder CSS, folder Java, ataupun folder font jika kalian menggunakan font. Dan juga folder images jika kalian ingin menggunakan gambar pada nantinya gitu. Nah, cara penggunaannya ini tuh simple-simple susah gitu. Karena kalian harus menyambungkannya pada codingan HTML kalian. Nah, di sini misalkan saya menggunakan CSS. Saya buka dulu web saya.
saya masuk ke dalam web sebelumnya yang telah kita buat. Misalkan mana? Itu muncul ya. Pertemuan 2. Nah, di pertemuan 2 ini kita dulunya pernah membuat pertemuan 2 home. Apa masih bisa? Maaf ya, selalu nge-lag di sini. Kita buat slash yang kemarin slash home 4. Nah, ini tampilan seperti ini tuh sudah memakai CSS ya teman-teman. Tampilan seperti yang sudah ada warna biru ataupun sudah ada apa namanya nih yang atas-atasnya itu, dan form-form ini sudah memakai CSS. Nah, kita akan memindahkan CSS-nya itu karena pada view ini kita meletakkan CSS-nya tuh di dalam HTML-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Jika kalian tidak menggunakan ini, misalkan saya hapus saja. Nah, misalkan saya hapus saja, jika kalian refresh, dia akan tidak memunculkan apapun. Kecuali navbar. Navbar mungkin itu tuh dari Bootstrap, jadi dia tetap ada, kecuali warna-warna tadi dan tampilan fontnya gitu. Atau warna belakangnya. Nah, cara memunculkannya itu, kita contohkan saja, kita buat CSS baru pada file ini. Untuk memindahkannya dari file view HTML-nya ke folder, nggak folder, file CSS yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat pertemuan 5 CSS. Nah, di sini kalian harus membuat titik CSS-nya di belakang. Misalnya kalian membuat font akan menggunakan titik font, atau img menggunakan titik png atau apapun itu, dan Java harus menggunakan titik JS. Nah, kalian pastikan saja codingan yang tadi. Kenapa ini error? Karena masih ada stylenya. Di sini tidak menggunakan style. Jika kalian sudah mempelajari CSS, kalian tahu untuk apa codingan-codingan ini. Seperti body ini, dia akan membuat body pada home tadi itu seperti backgroundnya berwarna biru, ataupun bisa menyesuaikan dengan tampilan yang kita buat gitu. Nah, cara pemanggilannya, di sini kita sudah ada file CSS-nya, dan di dalam file folder CSS ini kita meletakkan folder asset. Nah, untuk pemanggilannya kita dapat menyalin link sini. Kalian juga bisa membuatnya manual. Tapi saya untuk mempercepat waktu, saya akan menggunakan di sini. Nah, pada tampilan ini dikatakan letak pada link ini tuh antara head, di dalam head gitu. Kita bisa saja membuat kita buka head yang tadi di bawah My Laravel mungkin. Kita buat di sini. Nah, kalian mengganti kata slash-slashnya ini sesuai dengan apa yang kalian letakkan di public. Misalkan aset saya tidak memakai S, dan di aset ini memakai S, jadi kita hapus S-nya dan masuk dia ke CSS/CSS. Betul. Nah, di sini di sampingnya ini custom style CSS, padahal nama saya di folder CSS saya yaitu pertemuan 5. Jadi kita harus mengubah ini sesuai dengan dimana kita meletakkan file atau folder CSS yang mau kita panggil. Pertemuan 5. Nah, jika kalian membedakannya tanpa sudah atau memakai CSS-nya, kalian dapat lihat ini. Nah, ini sudah masuk CSS-nya ya. Karena kalian sudah memakai link ini, tidak perlu menggunakan style di sini dan panjang CSS yang kalian buat, codingan CSS yang kalian buat tidak perlu. Nah, kita memastikan kalau ini berfungsi, kita komen dulu. Kita komen dan
Nah, ini tidak berfungsi lagi. Kita buat. Sama seperti yang lain, CSS itu pemanggilannya sama seperti pemanggilan pada gambar, images, ataupun pada JavaScript, ataupun pada font. Nah, dalam contoh berikutnya saya akan mencontohkan penggunaannya pada gambar, biar mempersingkat waktu. Kalau ingin menggunakan font, kalian dapat mendownload fontnya pada font Google. Itu di sini disediain berbagai macam font, ya kan. Tempat-tempat font itu di mana saja bisa kalian download gitu. Dan kalian bisa menempelkannya di folder font. Nanti kalian panggil di sini, maka font kalian akan berubah gitu. Kita contohkan saja pada gambar. Di dalam gambar kalian menggunakan img sama seperti pelajaran PHP sebelumnya. Jika kalian sudah mempelajari PHP, nah di sini kita cari gambar apa saja, misalnya kucing. Nah, pada kucing ini, kota baru, kita download saja ya. Simpan gambar, kita simpan di download. Nama filenya kucing. Nah, file yang kita download, gambar yang tadi kita download itu bisa saja kita langsung pindahkan ke dalam folder img kita. Tinggal dipindahkan, masuk file kucingnya, keluar muncul kucingnya. Nah, cara pemanggilannya sama seperti tadi. Kita lihat modul untuk mempercepat pengerjaan. Tinggal kita, misalnya kita mau letakin dia di bawah welcome, gitu ya kan. Nah, kita bisa saja mengcopy ini. Kita akan meletakkannya di bawah welcome. Sama saja seperti tadi, misalkan di asset. Nah, di asset ini kalau kalian membuat namanya apa? img. Di sini images. Jadi kalian tukar saja images. img. Dan namanya sesuai nama dari file kita, kucing. Dan titiknya pun harus sesuai. Di sini png padahal dia jpg ya. Nah, kalau kita panggil, apakah bisa? Tidak bisa karena dia terbaca tapi tidak muncul kucingnya. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita buat gitu. Di sini ada img tapi asetnya tidak ada. Jadi dia bingung. Dia mencarinya mana asetnya. Nah, setelah kita buatkan aset, dia akan muncul gambar kucingnya. Nah, gambar kucing ini kalian bisa atur dengan menggunakan kelas. Kalian mau perkecil, mau perbesar, itu sesuka hati kalian dengan menggunakan code class di sini. Sedikit pemberitahuan saja. Kalian bisa menggunakan itu untuk memperkecil ataupun memperbesar kucingnya. Nah, setelah saya menjelaskan hal-hal tersebut, saya ditugaskan untuk mereview apa saja yang telah saya lakukan pada project saya. Nah, di project saya membuat UMKM dengan nama Mintuo. Mintuo itu adalah sebuah rumah makan Padang yang menyediakan sarapan pagi dan sarapan siang untuk perjualan belinya itu. Nah, untuk mereviewnya mari kita buka saja. Perbedaan yang saya buat pada project saya kali ini, saya menggunakan yaitu namanya System Blast untuk memudahkan login dan registrasi yang telah saya buat. Misalkan open folder untuk titik 1. Kita buat buka juga pada Aragonnya. Nah, nama
munculnya karena berat ya saya menggunakan template. Di sini kayak saya menggunakan sistem Blast. Blast itu apa? Blast itu singkatnya itu tuh mempermudah kita sistem ataupun fungsi yang telah disediakan oleh Laravel untuk mempermudahkan kita membuat sesuatu. Di sini saya menggunakan Blast untuk membuat register dan loginnya. Bisa kalian lihat di sini saya sudah buat register dan login. Nah, ketika kita klik login, dia akan memunculkan login yang setelah dibuat oleh Laravelnya. Tidak hanya membuat tampilan login dan inputannya, tetapi Laravel ini sudah memberikan kita sebuah database. Nah, databasenya kalian bisa lihat pada migration. Di sini kalian dapat menggunakan Blast itu dengan cara kalian dapat membuka Laravel documentation. Kita balik lagi ke Laravel documentation. Nah, pada Laravel documentation ini kalian dapat membuka atau mencari lah ya. Mencari yang namanya Breeze. Nah, Breeze ini seperti tempat apa ya, mempermudahkan kita membuat login dan register tadi sih. Dan tidak aja itu aja, dia sudah langsung menyediakan database-nya. Jika kalian bisa lihat di sini, saya sudah membuatkan database untuk project saya. Di sini database-nya dengan nama, banyak buka sama saya. Kita buka. Nih di sini ada namanya Mintuo dan sudah terinstall di sini usernya gitu. Karena saya sudah mencoba untuk fitur login dan registernya. Nah, kalian juga ingin mencoba Breeze itu, kalian bisa membaca ini. Di sini gampang saja, tinggal di terminal kalian cuman perlu menginstal Composer required Laravel Breeze, terus kalian aktifkan Breeze-nya. Atau tidak, pas kalian membuat file Laravel di sana ada toolkit yang disediakan, kalian bisa langsung menginstal Breeze-nya di sana. Nah, PHP Artisan Migrate ini untuk membuat database-nya, npm ini kalian harus mempunyai Node.js dulu. Kalau kalian belum mempunyai Node.js, kalian bisa aja mengetikkannya Node.js di Chrome kalian mana saja. Nah, kalian menginstalkannya. Kalian dapat meletakkan ini di Laragon seperti meletakkan PHP. Nah, di Laragon ini kalian buka file C, buka Laragon, dan kalian bisa menginputkannya di bin dan JS. Node.js. Di sini kalian bisa membuatkan Node.js-nya. Mungkin segitu saja video saya kali ini. Mungkin saya akan tutup karena saya tidak ada lagi progres yang saya lakukan pada project saya. Saya akan melakukan membuat video tutorial tergantung dengan seberapa jalan project saya. Mungkin itu saja, kalian tunggu saja video saya nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.